Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah industri tahu. Tahu merupakan makanan tradisional yang digemari hampir seluruh lapisan masyarakat. Selain mengandung gizi yang baik, rasanya enak serta harganya terjangkau. Tahu sebagai sumber tinggi protein mengandung kalori 68 gram, protein 7,8 gram, lemak 4,6 gram, kalsium 124 gram, fosfor 63 mg, besi 0,8 mg, dan vitamin B 0,06 mg dalam 100 gram tahu. Saat ini, usaha tahu di Indonesia rata-rata masih dilakukan dengan teknologi yang sederhana. Kegiatan industri tahu di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha skala kecil dengan modal yang terbatas. Dari segi lokasi, usaha ini juga sangat tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya bertaraf pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang melakukan pengolahan limbah. Pembuatan tahu juga relatif mudah dan sederhana. Pemilihan atau penyortiran bahan baku kedelai merupakan pekerjaan paling awal dalam pembuatan tahu. Untuk mendapatkan tahu yang mempunyai kualitas yang baik, diperlukan bahan baku biji kedelai yang sudah tua, kulit biji tidak keriput, biji kedelai tidak retak dan bebas dari sisa-sisa tanaman. Tujuan dari penyortiran ini adalah agar kualitas tahu tetap terjaga dengan baik. Proses yang kedua adalah perendaman. Pada proses ini, kedelai direndam ke dalam ember yang berisi air selama kurang lebih 3-12 jam. Tujuan dari perendaman ini adalah untuk membuat kedelai menjadi lunak dan kulitnya mudah terkelupas. Selanjutnya yaitu dilakukan proses penggilingan. Proses penggilingan dilakukan dengan mesin. Karena penggunaan mesin akan memperhalus hasil gilingan kedelai. Pada saat penggilingan diberi air mengalir agar bubur kedelai terdorong keluar. Hasil dari penggilingan ini berupa bubur kedelai. Proses selanjutnya adalah perebusan bubur kedelai dengan tujuan untuk menginaktifkan zat antinutrisi kedelai yaitu tripsin inhibitor dan sekaligus meningkatkan nilai cerna, mempermudah ekstraksi atau penggilingan dan penggumpalan protein serta menambah keawetan produk. Dalam keadaan panas, cairan bahan baku tahu atau bubur kedelai yang sudah direbus kemudian disaring dengan kain blanko atau kain mori kasar sambil dibilas dengan air hangat sehingga susu kedelai dapat terekstrak keluar semua. Proses ini menghasilkan limbah padat yang disebut dengan ampas tahu. Filtrat cair hasil penyaringan yang diperoleh kemudian ditampung dalam bak. Kemudian filtrat yang masih dalam keadaan hangat secara pelan-pelan diaduk sambil diberi asam. Pemberian asam ini dihentikan apabila sudah terlihat penggumpalan. Proses penggumpalan juga menghasilkan limbah cair yang banyak dan sifat limbahnya sudah mempunyai kadar pencemaran yang tinggi karena sudah mengandung asam. Tahap selanjutnya yaitu pencetakan dan pengepresan. Proses ini dilakukan dengan cara cairan bening di atas gumpalan tahu dibuang sebagian dan sisanya untuk air asam. Cetakan yang digunakan biasanya berupa cetakan dari kayu berbentuk segi empat yang dilubangi kecil-kecil supaya air dapat keluar. Setelah dirasa cukup dingin, kemudian tahu dipotong-potong sesuai dengan keinginan konsumen di pasar. Tahu yang sudah dipotong-potong kemudian bisa dipasarkan. Limbah industri tahu pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah limbah padat dan yang kedua adalah limbah cair. Limbah padat yang berupa kotoran berasal dari proses awal pencucian bahan baku kedelai dan umumnya limbah padat yang terjadi tidak begitu banyak, sekitar 0,3% dari bahan baku kedelai.
Sedangkan limbah padat yang berupa ampas tahu terjadi pada proses penyaringan bubur kedelai. Ampas tahu yang terbentuk besaran sekitar 25-35% dari produk tahu yang dihasilkan. Ampas tahu ini mengandung protein 27 gram, karbohidrat 41,3 gram, lemak 18,3 gram, kalsium 19 mg, fosfor 29 mg, besi 4 mg, dan vitamin B 0,2 gram. Produk olahan ampas tahu ini dapat dibuat menjadi kecap, tepung, dan tempe gembus yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah limbah cair industri tahu, merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang paling banyak. Pada umumnya, limbah cair pabrik tahu ini langsung dibuang ke sungai melalui saluran-saluran. MD dan Bapedal 1994 bahwa limbah cair industri tahu ini kira-kira 15-20 liter per kilogram bahan baku kedelai. Parameter air limbah yang biasanya diukur yang pertama adalah Biochemical Oxygen Demand atau BOD. Beban pencemarannya 65 gram per kilogram bahan baku kedelai. Selanjutnya Chemical Oxygen Demand atau COD. Beban pencemarannya 130 gram per kilogram bahan baku kedelai. Dan yang terakhir yaitu Total Suspense Solid atau TSS. Beban pencemarannya 30 kg bahan baku kedelai. Untuk karakteristik air limbah ada dua, fisika dan kimia. Untuk karakteristik fisika, padatan suspensi, suhu air limbah tahu berkisar 37-45 derajat Celcius, kekeruhan 535-585 FTU, warna 2,225 sampai 2,250. Untuk karakteristik kimia yaitu terdapat amonia 23,3 sampai 23,5 mg per liter, hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan metana. Untuk bahan baku mutu air limbah industri tahu sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah industri tahu dapat dilihat pada tabel. Untuk BOD kadarnya 150 mg per liter dengan beban 3 kg per ton kedelai. COD kadarnya 300 mg per liter dengan beban 6 kg per ton kedelai. TSS kadarnya 200 mg per liter dengan beban 4 kg per ton kedelai dengan pH 6-9 dan kuantitas air limbah paling tinggi 20 meter persegi per ton. Lalu masuk untuk pengolahan limbah cair industri tahu ada 3, proses penguraian anaerob atau anaerobic digesting, yang kedua adalah sistem aerobik, dan yang terakhir adalah sistem kombinasi anaerobik aerobik. Kita bahas yang pertama yaitu proses penguraian anaerob atau anaerobic digesting. Air limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu dikumpulkan melalui saluran air limbah, kemudian dialirkan ke bak kontrol untuk memisahkan kotoran padatan. Selanjutnya, sambil dibumbui dengan larutan kapur atau larutan NaOH, air limbah dialirkan ke bak pengurai anaerob. Di dalam bak penguraian aerob tersebut, polutan organik yang ada di dalam air limbah akan diuraikan oleh mikroorganisme secara anaerob, menghasilkan gas metan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Dengan proses tahap pertama, konsentrasi COD dalam air limbah dapat diturunkan sampai kira-kira 600 ppm, efisiensi pengolahannya 90%. Air olahan tahap awal ini selanjutnya diolah dengan proses lanjut dengan sistem biofilter aerob. Nah, untuk biofilter ini biasanya digunakan untuk penyaringan, memisahkan sisa kotoran padatan, lalu dilanjut ke bak aerasi dan pengendapan terakhir, baru air limbah tersebut bisa dibuang ke lingkungan. Untuk keunggulan proses anaerobik ini antara lain, penguraian aerobik menghasilkan lebih sedikit lumpur, yaitu 3-20 kali lebih sedikit dari proses aerobik, sehingga energi yang dihasilkan bakteri anaerobik ini relatif rendah. Proses anaerobik menghasilkan gas yang bermanfaat, yaitu metan. Gas metan menghasilkan sekitar 90% energi dengan nilai kalori 9000 kcal
per meter persegi dan dapat dibakar di tempat proses penguraian untuk menghasilkan listrik. Energi untuk penguraiannya juga kecil. Penguraian aerobik ini cocok untuk limbah industri dengan konsentrasi polutan organik yang tinggi. Sistem anaerobik dapat membiodegradasi senyawa xenobiotik seperti klorinet alipetik hidrokarbon yaitu trichloroethylene trihalometan dan senyawa alami rekalsitran seperti lignin. Untuk proses mikrobiologi penguraian anaerob atau anaerobic digesting yang merupakan salah satu sistem pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme yang bekerja pada kondisi anaerob. Untuk mikroorganisme antara lain yang pertama adalah bakteri hidrolitik, yang kedua ada bakteri asidogenik fermentatif, yang ketiga bakteri asetogenik, dan yang terakhir adalah bakteri metanogenik. Terdapat 3 tahapan proses. Yang pertama adalah tahap hidrolisis. Bakteri fermentasi merubah materi organik kompleks yang tidak larut seperti selulosa menjadi molekul-molekul yang dapat larut seperti asam lemak, asam amino, dan gula. Materi polimer kompleks dihidrolisa menjadi monomer-monomer. Contohnya selulosa menjadi gula atau alkohol. Molekul-molekul monomer ini dapat langsung dimanfaatkan oleh kelompok bakteri selanjutnya. Terus yang kemudian adalah proses fermentasi asidogenesis. Bakteri asidogenik, pembentuk asam, merubah gula, asam amino, dan asam lemak menjadi asam-asam organik, alkohol, dan keton. Hasil dari fermentasi ini bervariasi tergantung jenis bakteri dan kondisi kultur seperti pH dan suhu. Untuk yang terakhir, metagenesis. Proses metagenesis dilaksanakan oleh suatu kelompok mikroorganisme yang dikenal sebagai bakteri metanogen dalam proses produksi metan. Bakteri di dalam proses anaerobik, yaitu bakteri asetogen, juga mampu menggunakan CO2 untuk mengoksidasi dan bentuk asam asetat, di mana asam asetat dikonversi menjadi metan. Sekitar 72% metan yang diproduksi dalam digester anaerobik ini adalah formasi dari asetat. Pengolahan limbah cair yang kedua yaitu sistem aerobik. Sistem penanganan aerobik ini digunakan sebagai pencegah timbulnya masalah bau selama penanganan limbah. Prosesnya seperti pada proses anaerob digesting, tetapi pengolahan ini dipakai dengan cara sistem lumpur aktif piring biologi berputar atau RBC, rotating biological contractor. Proses pengolahan limbah aerobik berarti proses di mana terdapat oksigen terlarut. Oksidasi bahan-bahan organik menggunakan molekul oksigen sebagai aseptor. Elektron akhir adalah proses utama yang menghasilkan energi kimia untuk mikroorganisme. Kemudian untuk pengolahan limbah yang ketiga yaitu pengolahan limbah sistem kombinasi anaerobik aerobik. Yang pertama ada penguraian anaerobik. Limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu dikumpulkan melalui saluran limbah, kemudian dialirkan ke bak kontrol untuk memisahkan buangan padatan. Selanjutnya limbah dialirkan ke bak pengurai anaerobik. Di dalam bak pengurai ini pencemar organik yang ada dalam limbah akan diuraikan oleh mikroorganisme secara anaerobik, menghasilkan gas hidrogen sulfida dan metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Air olahan tahap awal ini selanjutnya diolah dengan proses pengolahan lanjut dengan sistem kombinasi anaerobik aerobik menggunakan biofilter. Untuk yang kedua adalah proses pengolahan lanjut. Pada proses pengolahan limbah dengan proses biofilter anaerobik aerobik terdiri dari beberapa bagian, yaitu bak pengendap awal, biofilter anaerobik, biofilter aerobik, dan bak pengendap akhir. Limbah yang berasal dari proses penguraian anaerobik pada pengolahan tahap pertama dialirkan ke bak pengendap awal untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir, dan kotoran lainnya. Selain sebagai bak pengendapan juga berfungsi sebagai bak pengontrol aliran, serta bak pengurai senyawa organik yang berbentuk padatan, pengurai lumpur, dan penampung lumpur. Pengolahan limbah sistem kombinasi anaerobik aerobik ini dapat dilihat pada bagian berikut. Sistem penyaluran air limbah sisa proses produksi tahu menuju ke ipal dengan melalui parit-parit atau selokan-selokan yang dibangun di dalam pabrik.
Air limbah tersebut mengalir menuju ke bak ekualisasi. Di sini air limbah ditampung sementara sebelum memasuki proses anaerob. Pada unit ini terjadi proses penguraian materi organik yang terkandung dalam air limbah secara anaerobik yang berlangsung di dalam bak tertutup. Air limbah segera dilewatkan secara merata pada lumpur aktif yang tersedimentasi di dasar bak sesegera mungkin untuk terjadinya proses penguraian. Dari hasil pengolahan limbah yang dilakukan dengan sistem anaerob, maka akan dihasilkan gas CH4 atau metan yang dialirkan menggunakan pipa yang terletak di atas bak anaerob. Air hasil olahan dari bak anaerob kemudian masuk ke bak aerasi. Untuk alat proses pada proses pengolahan limbah, yang pertama terdapat saluran air limbah ini yang menuju ke IPAL biasanya terdapat pada selokan-selokan yang dibangun di dalam pabrik. Kemudian terdapat bar screen, yaitu saringan untuk memisahkan berbagai macam benda padat yang ada dalam air limbah, misalnya plastik, kayu, dan benda dari metal lainnya. Kemudian terdapat bak ekualisasi, bak penampungan untuk meminimumkan dan mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair, baik kuantitas maupun kualitas yang berbeda, serta menghomogenkan konsentrasi limbah cair. Waktu tinggal bak ekualisasi berkisar antara 2-5 jam. Kemudian yang terakhir adalah bak anaerob. Bak penampungan air limbah tahu yang dikelola dapat menghasilkan produk samping berupa gas metan CH4 dan pupuk cair. Waktu tinggal air limbah di dalam digester minimal 7 hari untuk dapat menghasilkan produk samping berupa gas metan. Kemudian ada bak settling. Bak ini berfungsi untuk mengendapkan kembali air limbah yang masih bercampur dengan partikel-partikel atau lumpur. Yang terakhir adalah bak aerasi, berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen yang terlarut karena air langsung berkontak dengan udara. Aerasi ini cukup efektif untuk mengurangi bahan-bahan kimia yang menyebabkan bau seperti H2S dan melepaskan karbon dioksida yang terlarut dalam air. Bak aerasi ini mempunyai ukuran 3 x 2,5 x 0,8 meter dengan volume 6 meter persegi dan waktu tinggal 3,6 jam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.